محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Selanjutnya kepada Ustaz Ahmad MZ kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita. Yang pertama, mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah, anugerah Allah, rahmat Allah terus diberikan kepada kita tanpa henti sampai detik ini. Tugas kita banyak-banyak bersyukur, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita, termasuk kita sempatkan sebagian waktu, pikiran dan tenaga kita pada malam hari ini sejenak sembari menunggu waktu salat Isya. Kita mendengar sebagian bimbingan Islam. Insyaallah ta'ala seperti biasa kita baca dari buku Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi bentuk syukur kita, menjadi zikir kita dan tentu ibadah kita kepada Allah, dengan harapan semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Berikutnya, tidak lupa kita selalu bersolawat untuk Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para istri beliau, para keluarga beliau yang senantiasa beriman, para sahabat seluruhnya, para nabi dan rasul lainnya, juga semua umat Islam yang masih bersabar dan setia memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca pada malam hari ini bab ke-30. Bab ke-31. Bab ke-31. Yaitu babul islah bainan nas. Bab mendamaikan, mengakurkan itu mendamaikan ya. Menyatukan kembali dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih orang yang bersengketa, orang yang berkelahi, padudon, nengan, ya apapun bentuknya, pertikaian, persengketaan, baik urusan apapun, maka Islam memberikan bimbingan, tuntunan sekaligus syariat supaya jika ada dua orang muslim yang bersengketa, jotaan bahasa Jawanya, baik dalam skup yang kecil apalagi besar ya, termasuk pada akhir-akhir ini
konon di luar sana juga ada beberapa keributan dan perselisihan, maka tuntunan Islam itu memberikan solusi apa? Al-islah bainan nas. Menyatukan, mendamaikan, mengakurkan kembali dua pihak atau lebih yang berselisih. Di dalam surah An-Nisa, surat keempat, ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada ucapan yang bisik-bisik mereka, illa kecuali man amara bi sadaqatin, orang yang mengajak, menyuruh, memerintah untuk bersedekah. Jadi bisik-bisik, kasak kusuk itu dalam rangka untuk mengajak, menyuruh kepada perbuatan suka bersedekah. Au ma'rufin, atau perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh, kebajikan. Ayo ngaji, ayo tilik orang sakit, ayo kembali kepada tauhid, ayo rajin ibadah, dan seterusnya. Meskipun itu kasak kusuk, bisa bisik. Au yang ketiga ini dia pembahasan kita. Au islahin bainan nas. Atau kasak kusuk bisa bisik dalam rangka untuk menyatukan dua pihak yang bersengketa, padudon, godaan, berkelahi, dan seterusnya. Itu disebutkan di dalam ayat ke-114 surat keempat, yaitu surat An-Nisa. Beliau juga menyebut potongan ayat yang lain, yaitu surah An-Nisa yang lain, ayat yang lain maksud saya, ayat 128 pada surat yang sama, bahwa perbuatan usaha mendamaikan dua orang yang berselisih dan perdamaian itu sendiri adalah sebuah kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Berdamai itu, bersatu itu, kembali ya, rukun itu adalah lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Kadang orang kalau sekedar mengikuti keinginan hawa nafsu, egois, ya, kurang memberikan perhatian kepada dampak. Oh, kalau saya egois nanti begini begitu. Kadang kita perlu mengalah. Supaya apa? Supaya berdamai. Coba kalau tidak ada yang mengalah, ya sudah, tidak akan selesai. Tapi harus ada yang mengalah. Apalagi dua-duanya mengalah. Untuk itu perlu mediator. Orang yang atau pihak yang mencoba mendamaikan. Wasulhu khair. Karena berdamai itu, rukun itu, bersatu itu, kembali baik-baik itu jauh lebih baik. Ini termasuk juga nanti dalam urusan rumah tangga, suami istri, atau urusan lain, anak dan orang tua. Karena ada, kalau suami istri banyaklah kasus ya, namanya persengketaan, perselisihan suami istri itu sudah umum. Maka hendaknya tidak egois. Nah, anak dan bapak, atau dengan orang tua, ini ada. Bahkan kemarin juga ada yang sedang curhat, berkonsultasi meskipun sebentar, berkaitan dengan anak dan orang tua. Persoalannya besar. Maka wasulhu khair. Berdamai, mengalah itu lebih baik. Mungkin antar tetangga, sepertinya banyak juga ya. Antar pihak, wah lebih banyak. Apalagi orang yang sedang berkompetisi, bersaing. Dalam segala hal, bersaing dalam urusan kekuasaan, jabatan, karir, usaha, apalagi bisnis, kepentingan. Oh, itulah.
yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu. Bondo, dunyo, wanita, penguasa, dan seterusnya. Ya berkutat. Ya, bulat-bulat di situ. Maka sebagai sesama muslim hendaknya wasulhu khair. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ada perintah. Kalau tadi berkaitan dengan bolehnya bisik-bisik dalam urusan islah, mendamaikan, merukunkan dua pihak yang bersengketa. Kemudian ini keutamaan berdamai, keutamaan rukun bersatu apa itu? Jauh lebih baik. Meskipun kadang-kadang saya ngalah, saya ngalah rapopo. Kadang mungkin sepintas seakan-akan dia dirugikan, tidak. Karena itu ingat kalimatnya, khair lebih baik. Hasilnya pasti lebih baik. Lalu ini ada perintah. Ada perintah. Dalam surah Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qul, katakan kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad, qulil anfalu lillahi war rasul. Pembagian rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum. Nah, setelah perintah bertakwa kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian atau di antara kalian. Aslihu. Jika ada yang berselisih, jika ada yang dendam, jika ada yang benci, jika ada yang tidak bersatu, satukan, kembalikan, rukunkan, damaikan dan seterusnya. Ini perintah. Wa aslihu dzata bainikum. Begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Mengapa kita diperintah berdamai? Karena kita ini bersaudara, Ibu Bapak. Ingat ya, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam lain. Anda muslim, muslim. Oh, berarti sedulur saya. Meskipun mungkin belum kenal atau baru kenal saat itu, tidak ada hubungan kekerabatannya, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan pertetanggaan, pertemanan, bisnis, macam-macam. Tapi Anda muslim, muslim berarti saudara. Begitu pula yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil tadi surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sejatinya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah ini kaidah penting, aturan dari Allah yang harus selalu disadari. Mukmin, muslim, sedulur. Mungkin beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan, beda ini, beda itu. Muslim. Dahulukan hubungan persaudaraan imaniyah, persaudaraan Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Itu lebih besar, lebih utama daripada sekedar kepentingan pribadi, kelompok, golongan, apalagi egois hanya untuk dunia, kekuasaan, jabatan, atau yang lainnya. Utamakan persaudaraan ukhuwah Islamiyah demi kebaikan pelakunya, kebaikan orang lain, kebaikan masyarakat, kebaikan Islam, kaum muslimin, kebaikan umat, kebaikan bangsa, negara. Apalagi kita ini umat Islam mayoritas di negeri kita. Kalau kemudian codaan terus, tidak akur, tidak berdamai, sudah bisa bubrah, bisa kisruh jemaah. Termasuk jangan mau diadu domba, jangan mau ditu. Nah ini hati-hati. Pada zaman fitnah seperti ini, kita mesti bersabar Ibu Bapak. Bersabar, banyak diam, banyak berpikir, jangan mudah terpancing. Yang sudah tenang, damai, jangan mudah terpancing. Yang sudah terlanjur ribut, mari berpikir sejenak. Gue ngopo tuh sebenarnya. Apalagi kita hanya dimanfaatkan. Diplekoto, bahasa Jawa. Wis rugi, remuk, ra entuk apa-apa. Dimanfaatkan orang. Ujung-ujungnya kita
kisruh semua. Jangan. Ini Islam. Saudara kita. Ya, namanya manusia beda pendapat biasa. Beda pandangan, iya menungso. Beda kepala, beda semua. Tapi kita diperintah supaya bersaudara. Ini kalimat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini penting untuk selalu diperhatikan. Seberat apapun, sebesar apapun problem, persoalan, persengketaan, permusuhan kita, ingat, Muslim adalah saudara. Idealnya begitu. Apa artinya? Jaga persaudaraan itu jangan sampai bubrah, jangan sampai cerah, jangan sampai terpecah. Yang sudah damai, jaga perdamaian itu karena bersaudara. Nah, yang terlanjur ada persoalan, ya gesekan biasa, kadang salah paham, kadang tersinggung, kadang terpancing, kadang memang emosi manusia. Apa yang dilakukan? Ini fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau sudah terlanjur namanya manusia. Kadang sudah ditahan-tahan, ya namanya menungso, emosi. Suami istri ada yang dulu konon katanya cinta setengah mati. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak berkelahi sama suami? Bertengkar sama suami? Pernah. Salah paham, beda pendapat. Saya nggak percaya kalau belum pernah Pak seumur-umur saya beda pendapat. Nggak mungkin. Oh, ibu masak asin, bapak nggak suka. Beda pendapat. Tapi kalau sudah terlanjur, apa kemudian kriwian jadi gerojokan, digedek-gedek? Jangan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau sudah terlanjur terjadi perselisihan, persengketaan, permusuhan, segera damaikan. Jangan sampai menjadi besar persoalannya. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk, sulit nanti. Menyebar, sulit. Diredam segera dengan islah. Ini solusi terbaik. Ada tindakan antisipasi, ada tindakan penjagaan, dan kalau terpaksa namanya manusia, pasti kita punya salah, punya dosa, punya khilaf, maka segera diterapi. Terapinya apa? Islah. Dan islah itu pertama mesti niatnya baik. Niatnya apik. Nek niatnya wis ora apik, mbok arep dimediasi, mbok di apapun ya wis pokoke moh, ya sudah. Ini angel pokoknya. Ya kan? Tapi kalau niatnya baik, salah paham, emosi itu biasa. Oh, redam kembali. Maka perbaiki niat kita. Kedua, jujur. Ya, ketika mengalah, ketika utamakan kepentingan yang lebih besar, bukan sekedar kepentingan pribadi egois. Tidak, kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan negara kita. Begitu jamaah. Apalagi ini momen kita lagi momen agak hangat nih, agak hangat ya. Maka ayo semua umat Islam pada zaman fitnah seperti ini, apa namanya, info kadang nggak jelas begini begitu, ingat kalau ada informasi, berita, kabar jangan ditelan mentah-mentah, jangan dimakan, jangan langsung diterima begitu. Apalagi disikapi dengan emosi jangan. Bahkan seandainya berita itu pun betul, lalu mungkin pihak mereka salah, tetap bersama. Mengalah lebih baik demi islah. Karena islah itu ibadah. Perintah Allah berarti ibadah. Jangan menjadi pemicu, jangan menjadi pendukung terjadinya perkisruhan, terjadinya permusuhan, terjadinya perkelahian. Jangan. Jadilah kita orang yang bisa mendamaikan. Kalau tidak bisa, diam. Jangan ikut menyulut, jangan ikut mendukung. Minimal tidak ikut campur. Kalau bisa, kita damaikan. Kalau tidak bisa, wis mundur saja. Sembari kita berdoa kepada Allah. Sembari kita mengingatkan. Ya, mengingatkan. Serasa, ayo ngalah, dan seterusnya. Rasa diteruskan, ayo ngalah. Demi kebaikan umat, demi kebaikan Islam, kaum muslimin, bangsa dan negara. Jangan sampai kita terjebak dalam kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, dengan rela bahkan tega mengorbankan orang lain. Sudah berapa banyak yang meninggal dunia? Ya, maka ini penting. Baik,
Itu 4 potongan ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mengingatkan kita bahwa mendamaikan dua pihak yang bersengketa itu ibadah, kebaikan, bahkan pahalanya besar, bahkan itu amal yang lebih baik. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'ala 'anit tariqi sadaqatun muttafaqun alaih. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu salama bainan nasi alaihi sadaqah." Setiap ros persendian tubuh kita itu harus dikeluarkan jatah sedekahnya setiap hari, setiap matahari terbit dari timur. Lalu apa bentuk sedekah itu? Apakah semuanya harus dalam bentuk duit, harta, materi? Tidak. Nah, sedekah itu bisa berupa macam-macam, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau semuanya harus ngeluarin duit, waduh lah, kita sendiri aja butuh sedekah. Ya kan? Masa kita suruh sedekah duit banyak, nggak mampu kita. Maka Islam memberi solusi yang sangat bijak. Semua orang bisa bersedekah, hatta orang miskin harta. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, orang kaya itu tidak mesti kaya harta. Kaya yang sejati adalah kaya hati. Orang kalau hatinya baik, ya sih berbuat kebaikan apapun, meskipun tidak punya duit. Apa yang pertama? Ta'adilu bainal itsnaini sadaqatun. Mendamaikan dua orang yang bersengketa, berselisih, bermusuhan, bertengkar. Itu sedekah. Tidak harus perkara yang besar atau dua kelompok yang besar, tidak. Dua orang. Mungkin anak kita, ya kita punya anak mungkin lebih daripada satu. Kadang-kadang bertengkar kan anak kita. Berkelahi. Kadang-kadang betulan itu. Kadang-kadang main-main biasa namanya saudara itu main. Tapi kadang-kadang sampai betulan, emosi betul. Nah, sebagai ibu, sebagai ayah, orang tua, damaikan. Ini, mungkin tetangga, mungkin antar jamaah, salah paham, mungkin pas main bola, ya enggak, berkelahi, apalagi, ya hal-hal yang kadang-kadang sepele, salah paham, damaikan, damaikan. Apalagi kalau misalnya jadi bapak takmir atau Pak RT, nah itu kesempatan emas untuk beribadah dalam bentuk apa? Mendamaikan dua pihak yang bersengketa, berselisih. Ini yang pertama. Apa itu? Ta'dilu bainal itsnain sadaqatun. Pertama kali adalah bentuk mendamaikan dua orang atau dua pihak yang berselisih. Yang lainnya apa? Wa tu'inur rajula fi dabati, membantu orang lain berkaitan dengan kendaraan dia. Contohnya apa? Fatahmiluhu 'alaiha. Ibu-ibu yang sudah sepuh mau naik ke kendaraan sulit, mungkin bus yang tinggi, atau kalau di kampung-kampung itu pakai truk engkel itu ya, kalau mau tilik orang sakit itu. Naik truk atau naik pickup itu kan sulit. Nah, dibantu. Atau au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah. Atau membantu menaikkan barang-barangnya. Mungkin kalau di pasar ibu-ibu atau di sawah itu bawa bapak yang bawa ya hasil buminya. Semuanya itu sedekah. Atau apapun ya, pokoknya membantulah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, bahkan kata-kata yang baik itu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Apalagi pada zaman fitnah ini. Di medsos, ya, nggak usah komen ibu bapak. Diam, nggak usah komen. Berita ini, berita itu, nggak usah komen. Diam saja. Kalaupun lihat, sekedar tahu. Tapi jangan langsung ditelan. Diseleksi nih, benar apa salah berita. Jadi lebih baik diam. Saat ini, diam itu emas. Ya, karena ini zaman fitnah. Bisa jadi yang disampaikan itu keliru, bisa jadi tidak betul. Akhirnya memicu semakin besar pertengkaran dan permusuhan. Bahkan bisa jadi pancingan itu. Hati-hati ya, pancingan untuk melihat komen seperti apa. Hati-hati. Itu berbicara yang baik. Berbicara yang baik adalah sedekah. Bahkan wabikuli khatwatin tamsyiha ila salati sadaqah. Setiap langkah ibu bapak menuju ke masjid untuk melaksanakan salat itu sedekah. Maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah yang dalamnya, yang rumahnya jauh dari masjid. Ibu-ibu jalan, bapak-bapak tindak dari masjid, dari rumah ke masjid. Masya Allah. Setiap langkah kita itu sedekah. Belum lagi hikmah yang lain. Bisa sehat, bisa bergerak, segar, dan seterusnya. Ya, jadi luar biasa ini. Luar biasa. Setiap langkah menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Menghilangkan gangguan dari jalanan sedekah. Gangguan misalnya sampah, nah ini. Sampah-sampah itu dibersihin dari jalanan. Mungkin ada lubang, ditutup. Kalau ada, ya bukan lubang, mungkin batu yang mengganggu. Atau ranting, dahan pohon barangkali yang tumbang dan seterusnya. Mengganggu jalan. Apa saja. Jika kita singkirkan, itu bahagian dari sedekah. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kedua pada bab ini, wa an Ummi Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Ini dia. Bahkan ibu bapak, orang bohong, goroh, ngapusi, dusta itu kan dilarang. Perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Tapi khusus untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang ini, jika memang dibutuhkan, boleh berbohong. Khusus untuk mendamaikan. Tapi kalau berbohong yang asli, ya nggak boleh. Tapi dalam rangka mendamaikan. Misalnya si A dengan si B lagi bersengketa. Si C datang sebagai mediator untuk mendamaikan. C ngomong kepada A, Bu, si B itu kalian jenengan asli ini saya sangat tresno loh kalau jenengan. Perhatian, wah masa enggak. Padahal jadi bencinya setengah mati. Tapi dikasih tahu, wah itu sebenarnya perhatian, baik banget sama jenengan. Oh, kok enggak. Nah, begitu pula ketemu B, sampaikan, Bu, si A itu sama jenengan tuh sebenarnya hormat baik loh. Itu mau salah paham. Ah, rapor enggak. Dipastikan. Nah, begitu akhirnya si A ketemu si B. Akhirnya senyum-senyum. Ya, gara-gara apa? Ya, disampaikan oleh si C tadi yang mencoba untuk menyampaikan. Ini khusus untuk mendamaikan. Di dalam hadis, laisal kadzabu, tidaklah orang itu disebut pendusta alladzi yuslihu bainan nas, yang berupaya mendamaikan dua pihak yang berselisih. Tapi sebaliknya, saya ngompor-ngomporin jadi pengadu domba, wah ini dosa besar. Sebenarnya orang dua ini damai, baik-baik saja, ya, tidak ada konflik, malah dibikin. Si A itu sama sampean itu, wah, segini-gini. Betul si B sama juga. Ketemu, langsung berkelahi, cakar-cakaran. Nah, ini namanya pengadu domba, namam yang dosa besar. Jadi bolehnya mediator itu jika dibutuhkan memang
ya sedikit tidak jujur begitu dalam rangka kebaikan. Ya, jadi begitu. Menyampaikan berita yang baik, mengatakan sesuatu yang baik tadi, maksudnya dalam rangka untuk mendamaikan. Jadwal sholat isya jam pinten iki? Meh nggih. Berapa? 51. Iya. Karena sudah hampir sholat isya, ya kita cukupkan sampai di sini. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf karena zaman kita saat ini, apalagi akhir-akhir ini, sepertinya kondisi agak hangat. Maka sekali lagi Ibu Bapak, jangan sampai jamaah, warga lingkungan kita, dan juga masyarakat jangan sampai terpancing. Yang sudah damai, bahagia ini jangan sampai terpancing. Yang kedua, jika ada percikan-percikan segera diredam. Jangan sampai semakin besar. Yang sudah terjadi, maka diupayakan dengan upaya-upaya mediasi dan perdamaian. Berikutnya, jangan lupa berdoa Ibu Bapak buat kebaikan kita, kebaikan Islam, kebaikan kaum muslimin, kebaikan bangsa kita, kebaikan negeri kita, negara kita. Termasuk salah satu kebaikan, tanda kebaikan seorang muslim adalah mendoakan kebaikan buat para pemimpin. Jangan malah menjelek-jelekkan, doa-doa yang jelek itu tidak boleh. Ya, orang Islam yang baik itu doanya baik buat pemimpin. Kalau pemimpin kita jadi baik, orang-orang yang di atas itu jadi baik, kan kebijakannya jadi baik juga. Ya, makanya doakan mereka menjadi baik. Begitu pula buat umat Islam semuanya. Begitu, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas ilmu, di atas amal dengan ikhlas dan benar, istiqomah di atas kebaikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala bencana dan musibah. Semoga Allah memperbaiki umat Islam, pemimpinnya, penguasanya, dan rakyatnya. Semoga Allah menjaga negeri ini tetap dalam kebaikan, di atas keimanan, di atas tauhid, dan semoga Allah memberi kita istiqamah dalam menjalani ibadah ini sampai kelak saat menghadap Allah meraih husnul khatimah. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Hamzat yang telah menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan dari kami, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.